Kenapa mengucapkan doa sebelum masuk pasar itu menjanjikan sebuah rumah di surga? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para ummahat, kepada seluruh kaum muslimah, kepada ibu-ibu yang luar biasa yang datang pada kesempatan duha kali ini. Semoga Allah senantiasa menguatkan setiap langkah kebaikan pada kehidupan kita. Semoga kita senantiasa ikhlas di dalam kita menjalani kehidupan, tidak selalu transaksional ketika kita melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita. Kalau ada di antara ibu-ibu yang sedang merasakan berat perjalanan rumah tangganya, semoga Allah ringankan bebannya ketika kita senantiasa mengharapkan keridhaan dari Allah. Janganlah berbuat kebaikan kepada keluarga kita karena kita mengharapkan kebaikan itu kita peroleh dari mereka. Tapi berbuatlah kebaikan itu karena kita tahu bahwasanya Rabb yang kita sembah itu mencintai setiap kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan pasti mendatangkan kebaikan. Karena sesungguhnya Allah itu berfirman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah setiap kebaikan itu pasti mendatangkan kebaikan yang besar untuk kita. Kebaikan itu lakukan karena kebaikan itu pasti menarik kepada kebaikan berikutnya. Lakukanlah kebaikan karena kebaikan itu tidak pernah expired. Kebaikan itu tidak pernah basi. Kebaikan itu tidak pernah usang ketika kita melakukannya. Karena sesungguhnya bukan harta yang melapangkan kehidupan kita, tetapi kebaikan itulah yang melapangkan hati dan dada kita. Semoga ibu senantiasa kuat. Kalaupun suaminya hari ini belum sesuai dengan harapan dan ekspektasi yang ibu inginkan, semoga kebaikan ibu, doa-doa ibu yang panjang untuk suaminya akan membentuk suaminya jauh lebih baik di masa mendatang. Karena kita punya Allah yang tidak pernah mengecewakan permintaan dan doa dari setiap hambanya yang selalu bersandar kepadanya. Kalau ada di antara ibu-ibu sedang kecewa dengan anak-anak keturunannya, maka mendekatlah kepada Allah. Sesungguhnya tidak ada yang kita harapkan ketika Allah titipkan anak-anak pada rahim kita, kita lahirkan dengan pecahnya ketuban, darah nifas, air susu, air mata, kesedihan dan air mata begadang yang kita berikan ketika mendidik anak kita. Kita harus yakin bahwasanya semua itu akan bermuara kepada ridhonya Allah. Inilah yang menjadikan kita harus paham, melakukan kebaikan itu harus terus kita paksakan, karena kebaikan itu tidak pernah basi pada kehidupan orang yang beriman. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa menata kesyukuran kita kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sekarang mari kita buka halaman 59. Maka di antara amalan yang besar yang memasukkan manusia ke dalam surganya Allah itu, yaitu ketika disebutkan di dalam pembahasan buku, yaitu amalan yang ke-13, beribu-ribu pahala dan sebuah rumah di surga. Yaitu ketika seseorang itu mengucapkan doa sebelum dia masuk pasar. Nah, ini merupakan salah satu amalan yang ternyata amalan ini menghantarkan seorang hamba menuju kepada surganya Allah dan menjadikan seorang wanita mendapatkan, dan menjadikan wanita dan laki-laki mendapatkan ribuan pahala kalau dia melazimi dan melakukan amalan ini. Masya Allah. Berarti ini pas karena berhadapan dengan kaum wanita. Karena sesungguhnya yang paling banyak masuk ke pasar itu adalah perempuan, ya. Baik pasar secara digital atau pasar fisik. Baik yang mereka itu di pasar digital sudah masuk keranjang 900.000 dan belum check out sampai hari ini. Mari kita bahas. Pembahasan kita ini ada 4. Saya bedah menurut pembahasan kitab ya Ibu. Yang pertama, kita membahas dulu tentang sebuah rumah di surga. Yang kedua, kita membahas tentang bagaimana kaitannya masalah pasar bagi kehidupan orang beriman dan masalah kehidupan di surga. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita akan membahas kenapa setan itu suka di pasar.
Ya, jadi yang ternyata suka di pasar bukan hanya ibu-ibu. Tapi kita akan membahas kenapa setan itu suka di pasar. Yang keempat yang akan kita bahas itu adalah ketika pasar itu menjadi tempatnya setan, tapi kenapa kita juga dianjurkan untuk berdagang. Dan yang kelima, maaf bukan empat, yang kelima yang kita akan bahas, kenapa mengucapkan doa sebelum masuk pasar itu menjanjikan sebuah rumah di surga. Emang se-worth it itukah kita mengucapkan doa ketika masuk pasar sampai dijanjikan kepada kita sebuah rumah di surga. Ini 5 poin yang akan kita bahas. Sekarang mari kita bahas poin yang pertama. Poin yang pertama yang akan menjadi pembahasan kita itu adalah apakah ucapan doa yang kita lakukan ketika kita akan masuk pasar itu relevan dan worth it ketika dijanjikan dengan surga. Ini menjadi salah satu pembahasan penting yang kita harus mengerti terlebih dahulu. Karena Rasulullah SAW menyampaikan di dalam hadis yang diriwayatkan dalam jalurnya Imam Tirmidzi dalam sanad yang sahih, dikatakan man dakhala suqa faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir kataballahu lahu alfi hasanatin wa maha anhu alfi sayyi'atin wa rafa'u lahu alfi darajatin. Karena sesungguhnya kita mendapatkan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi, barang siapa yang masuk pasar lalu dia mengucapkan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali adalah Allah, satu-satunya ilah dan tidak ada sekutu baginya, maka bagi Allah itu segala kerajaan dan bagi Allah itu segala pujian. Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan, Dia maha hidup dan tidak pernah mati, dan di dalam tangannya segala kebaikan, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Siapapun yang mengucapkan doa ini sebelum dia melangkah menuju kepada pasar, lalu Nabi menerangkan pahalanya dan keutamaannya. Allah akan mencatatkan baginya ribuan pahala, dan Allah akan menghapuskan darinya ribuan dosa dan kemaksiatan, dan Allah akan mengangkat untuknya ribuan derajat ketika nanti di surga. Ini kita bahas dulu. Ustadz, kelihatannya masuk ke pasar itu kan hal yang kelihatannya sepele. Ketika kita berbicara tentang masalah pasar, mungkin di antara ibu dari pagi sudah masuk pasar 2 kali, atau ibu ketika habis kajian sudah merencanakan nanti ke pasar modern setelah kita kajian. Pertanyaan kita, kalau kita membicarakan tentang sholat lalu dijanjikan surga, logika kita bisa menerima. Kalau dikatakan bahwasanya sedekah kita membayarkannya lalu dijanjikan surga, akal kita bisa memahami. Tapi mungkin sebagian dari kita belum paham kenapa Allah itu menjanjikan kepada kita sebelum kita masuk pasar lalu kita berdoa dengan doa yang dicontohkan oleh baginda Nabi, lalu Allah itu memberikan 3 keutamaan sekaligus, memberikan ribuan kebaikan untuknya, menghapuskan ribuan dosa yang dikerjakan, dan memberikan derajat ribuan kali lipat ketika nanti di surga. Kenapa dampaknya sebesar itu pada kehidupan kita? Karena ternyata ibu, sesungguhnya ketika kita senantiasa mengingat Allah ketika kita akan masuk pasar, maka sesungguhnya dampaknya pada kehidupan itu akan sangat kita rasakan, memberikan kebaikan kepada kita. Dan ketika kita tidak mengingat Allah ketika kita berdoa sebelum masuk pasar, biasanya itu berdampak kepada banyak kerusakan hidup kita kalau kita tidak membaca doa sebelum kita masuk pasar dan mengingat Allah. Kenapa? Karena nanti saya akan sampaikan, karena pasar itu berbagai macam keburukan itu semuanya ada di pasar. Dan berapa banyak di antara kita kalau kita tidak mewaspadai bahwasanya pasar itu termasuk di antara syiar-syiarnya setan, berapa banyak orang yang masuk pasar, keluar dari pasar dalam kondisi hati yang membenci kepada takdir dan membenci kepada suami. Karena apa? Karena banyak barang yang dia lihat ketika di pasar, sang suami tidak bisa membelikan barang itu. Ibu pergi ke pasar, nggak baca doa. Lalu ibu melihat ada tas branded,
guci dan gentong, ya kan? Lalu ketika ibu melihatnya, maka yang asalnya ibu tidak memiliki keinginan, maka akhirnya ibu memiliki keinginan. Lalu ingat bahwasanya tas itu dipakai sama teman ibu ketika mengantarkan anaknya sekolah. Lalu akhirnya pandangan kita tentang benda itu kita bawa ke dalam rumah, dan ketika ada masalah kecil kita akhirnya marah karena kita merasa bahwasanya suami kita itu tidak bisa membelikan barang yang kita inginkan ketika kita tadi melihatnya. Itu dampaknya nggak sesederhana itu. Ibu pernah nggak masuk pasar, asalnya nggak kepingin beli, tapi gara-gara masuk mall akhirnya beli barang itu? Nggak usah ngomong iya, saya paham insya Allah. Ya, pastikan semacam itu. Berapa banyak akhirnya ibu-ibu itu kalau sebelum masuk ke mall itu nulis dulu checklistnya apa saja gitu. Ada 30 checklist yang akan dibeli. Istri saya itu kalau masuk mall itu checklistnya itu 30. Pampers, bawang, dan lain sebagainya. Tapi jujur, apakah nanti kita keluar dari cek 30 itu, apakah keluarnya 30? Belum tentu. Bisa jadi 45. Yang akhirnya ketika kita memasuki pasar tanpa kita berzikir, itu akhirnya menjadi konsumtif. Yang asalnya anggaran uang ini kita pakai untuk infak, lalu kita relakan untuk membeli barang, dan kita mendatangkan alasan untuk membeli barang itu. Lah enggak apa-apalah, sekali-kali entertain diri kita. Begitu atau tidak begitu? Begitu. Banyak di antara kita tidak ingin beli sepeda, masuk ke mall, akhirnya ngelihat sepeda itu tertarik, lalu membayangkan, oh sepeda ini saya akan pakai, insya Allah konsisten saya tiap hari. Kenyataannya cuma 3 bulan sekali. Sehingga akhirnya dia membeli tanpa disadari. Akhirnya riba bisa dia lakukan, akhirnya dia benci kepada harta yang dia dapatkan bisa terjadi, akhirnya dia menjadi konsumtif, dan akhirnya dia merelakan ibadah-ibadah yang lainnya hanya untuk membeli. Itu semuanya berkaitan tentang pasar yang sering kita temukan. Makanya maaf ya ibu, hati-hati kalau ibu itu sudah memasuki pasar tengah malam. Karena hari ini tentunya pasar itu bukan hanya pasar fisik, tapi juga ada pasar online, yang kedua-duanya itu tampaknya itu bisa berdampak buruk pada kehidupan kita. Makanya kan banyak ibu-ibu yang hari ini tuh jam 11 malam itu wajahnya bercahaya. Ya karena dia scrolling. Dan biasanya ketika menunggu anak-anak itu tidur, akhirnya scrolling. Nggak apa-apa kalau memang waktu kita untuk belanja itu memang malam ketika menunggu anak-anak istirahat. Hati-hati tetapi, karena sesungguhnya tidaklah Allah sampai memerintahkan kita kepada satu kebaikan itu bukan hanya melulu tentang masalah nanti di akhirat, tapi Allah perintahkan kita kepada satu kebaikan karena perkara itu pasti membawa dampak kebaikan kita untuk hidup di dunia. Maaf ya Bu, kenapa kita disuruh jangan begadang? Itu jangan kita lihat, oh memang sunahnya tidak begadang Ustaz. Bukan masalah itu saja. Ternyata kita disuruh jangan begadang, habis isya kalau bisa tidur, matikan lampu semuanya. Ternyata itu bukan hanya kita mendapatkan pahala, tapi kebaikan dunia pun kita peroleh. Makanya ibu-ibu yang tidurnya disiplin habis isya itu tidak sama dengan ibu-ibu yang selalu begadang ketika dia punya potensi dan persentase kemungkinan mendapatkan sakit berat. Makanya dokter itu kalau mendiagnosa seseorang dalam sakitnya, pertama kali sebelum memberikan obat itu apa? Dokter selalu berkata, disiplin tidurnya, banyak istirahatnya. Dulu kan kita nyangka, oh nggak boleh begadang, makruh. Maka yang berputar di otak kita itu hanya masalah pahalanya. Bukan hanya masalah pahala, tapi juga membawa dampak kebaikan pada kehidupan kita. Kenapa kok pintu surga ada pintu memaafkan? Dulu saya menganggapnya pintu memaafkan itu, oh mungkin itu nilai akhiratnya besar. Ternyata enggak. Ternyata memang kehidupan kita itu kalau mau sehat Bu, ibu sering makan sehat, ibu sering olahraga, tapi ibu hatinya penuh dengan dendam, susah sehat. Makanya saya pernah ngobrol dengan seorang dokter, saya berkata, apa depresi yang paling berakibat mencetuskan penyakit berat? Dendam.
Makanya akhirnya saya mulai paham korelasinya. Oh pantas kalau pintu surga itu salah satunya pintu memaafkan. Karena memaafkan itu bukan hanya melulu tentang pahala akhirat, tapi ternyata memaafkan itu untuk melapangkan kehidupan di dunia, supaya hati kita itu ringan ketika menjalani kehidupan, berdampak yang positif kepada badan kita, liver kita, lambung kita, ketika hati kita tidak menyimpan nama orang yang kita benci di dalam sisa kehidupan kita. Makanya betul kalau orang barat itu sampai mengatakan hate is heavy, benci itu berat, dendam itu berat. Maka kalau saya mendatangkan penjelasan itu, kita kaitkan kepada penjelasan yang pertama. Kenapa sih kok memasuki pasar itu langsung menjanjikan 3 keutamaan sekaligus? Memasukinya nanti mendatangkan kepada kita pahala, menghapuskan kepada kita ribuan dosa, dan mengangkat ribuan derajat kita nanti di surga. Karena dampaknya itu besar pada kehidupan kita dan kualitas kehidupan kita. Itu salah satunya ketika kita selalu taat kepada Allah. Salah satunya hati-hati terhadap masalah pasar. Yang kita harus kembalikan masalah pasar itu kembali kepada Allah. Jadi akhirnya kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala masalah pasar. Dan kita biasanya banyak melihat itu kapan? Kita ini banyak melihat kalau kita sudah memasuki market. Kalau sudah melihat, timbullah keinginan. Kalau sudah tumbuh keinginan, maka timbullah harapan. Kalau harapan tidak dikontrol, menjadi obsesi. Kalau sudah menjadi obsesi, kita tidak peduli datang harta dari mana supaya bisa mendapatkan apa yang tadi kita lihat lalu kita miliki. Walaupun sensasinya barang itu kalau sudah kita miliki tidak sebesar nikmatnya ketika belum kita memilikinya. Maaf ya Bu, teguran untuk saya, untuk kita semuanya. Dunia itu tampak indah hanya pada saat ketika kita belum memilikinya. Tapi sudah memilikinya seiring waktu itu hambar, biasa aja. Contoh, berapa banyak orang ketika belum punya kolam renang di dalam rumahnya, bercita-cita gitu, wah pengen punya kolam renang. Ini bukan membahas tentang boleh dan tidak ya Bu, ini contoh aja. Ketika kita belum punya kolam renang, maka kita itu membayangkannya itu tiap hari kita akan renang, pagi, siang, malam renang gitu. Bayangkan, wah enak malam-malam renang sama suami ambil minum jus. Iya, itu belum kamu punya. Itu karena kamu belum punya. Nanti ketika kamu sudah punya kolam renang, berapa lama bertahan? 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, selesai. Sudah tidak ada lagi. Maaf ya Bu, kantor kami RKDS itu, kantor kami Syamila itu, qadarullah kami beli rumah sudah ada kolam renangnya Bu. Ya. Dan kami tidak uruk atau tidak kami timbun Bu, karena ternyata ongkos timbun itu lumayan mahal. Saya bilang saat ketika pertama kali membeli kantor itu, udahlah biarin aja kolam renangnya, nggak ditimbun aja Ustaz. Pertama mahal, yang kedua nggak apa-apa punya kolam renang, biar orang tuh nyangka kalau kita kaya raya. Nggak, itu yang kedua, bercanda. Loh, ketika baru beli itu Bu, tim itu tiap pagi renang Bu. Berapa lama anak-anak muda yang menjadi tim saya itu renang itu? 2 bulan, 3 bulan setelah itu hampir tidak ada yang renang berbulan-bulan. Itu menjelaskan kepada kita. Nanti Ibu jangan ngomentari orang yang punya renang kayak gitu loh ya. Ini contoh doang. Punya kolam renang ya Mbak? Iya punya. Berapa lama Mbak di renang? Gak usah gitu. Gak usah sinis sama orang. Kita ngambil contoh supaya kita itu akhirnya mengerti bahwasanya bahaya melihat itu ternyata bisa berakibat banyak perkara. Dengan orang melihat itu banyak sekali kerusakan demi kerusakan yang terjadi. Perempuan melacorkan diri karena pertama kali dia melihat sesuatu, menginginkan itu, tetapi kemampuannya tidak bisa membeli itu, lalu dia menjual apa yang dia bisa jual walaupun itu kehormatan dirinya. Itu karena perkara yang sifatnya dimulai dari kata melihat. Makanya Allah itu ngajarin kepada kita bahwasanya jangan sekuler. Kalau kamu masuk pasar itu ingatnya Allah. Itu ngajarin kepada kita tuh supaya jangan sekuler.
Orang muslim tuh tidak boleh sekuler. Masuk kamar mandi ingat Allah, keluar kamar mandi ingat Allah, masuk pasar pun harus ingat Allah. Supaya apa? Allah yang akan mengendalikan hidup kita, menolong kepada kehidupan kita, dan memberikan kebaikan pada kehidupan ini, supaya kehidupan yang kita jalani tidak merusak pada kehidupan kita di negeri keabadian. Ada nggak agama sedetail ini ngatur kehidupan kita selaku manusia kecuali Islam? Nggak ada, Bu. Ini cuma ada di Islam. Masuk pasar aja ingat Allah. Supaya kita itu jangan sekuler gitu. Orang sekuler itu apa? Orang yang memisahkan kehidupan dengan Allah. Itu orang sekuler. Kita kan sekarang sudah banyak yang tidak sadar sudah mulai sekuler kan? Ngelihat angin kenceng, kita ingatnya, wah Desember memang angin kenceng. Loh kok Desember? Memang betul, biasanya memang Desember angin kenceng, tapi yang menggerakkan angin itu siapa? Allah. Makanya Nabi Muhammad itu orang yang paling tidak sekuler, Bu. Ketika ngelihat angin kenceng dikit, Nabi itu duduk, Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Ya Allah, aku meminta kebaikan angin ini dan kebaikan yang di dalamnya, dan aku berlindung dari keburukan angin ini dan keburukan yang ada di dalamnya. Nabi ngelihat angin aja ingatnya Allah. Nabi ngelihat mendung hitam, aqbala wa adbar. Nabi itu kalau ngelihat mendung hitam itu ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Lalu sampai Ibunda Aisyah itu heran dengan tindakan Nabi ketika melihat mendung itu ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Lalu Ibunda Aisyah itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kamu kok ketakutan, sedih? Innan nasa farihu bil qaim farhan bima jaa fihi minal matar. Sesungguhnya orang itu biasanya senang ya Rasulullah dengan mendung, karena sebentar lagi turun hujan. Apa jawaban Nabi kepada Ibunda Aisyah? Apakah setiap mendung itu pasti hujan, wahai Aisyah? Itu bukan nama judul lagu. Tapi Nabi lalu membacakan salah satu ayat di dalam surat Al-Ahqaf. Falamma ra'ahu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtirna bal huwa mastajaltum bih rihun fiha adabun alim. Loh, kok kamu mengatakan mendung itu pasti hujan? Emang kamu tidak tahu kaum Ad ketika mereka melihat mendung mereka senang, lalu mereka bergembira, ini bentar lagi hujan. Padahal Allah mengatakan, loh kok kamu kira hujan? Di dalamnya adab yang akan memporak-porandakan kehidupan kalian. Setelah diucapkan itu Ibunda Aisyah diam. Nabi itu tidak sekuler, Bu. Makanya kenapa ini kok masalah masuk pasar kita baca doa? Karena membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Yang kedua, menanamkan kepada kita bahwasanya segala sesuatu yang kita lakukan itu harus kita kembalikan sama Allah, supaya jangan sekuler. Jadi kalau misalkan ibu jalan gitu ke rumah temennya hari Ahad, berapa jam Mbak dari kota wisata? Setengah jam. Cepet ya Mbak? Iya, kan hari Minggu. Jangan gitu, Allah yang memudahkan. Mbak berapa jam dari rumah? 3 jam. Kenapa? Hari Sabtu. Jangan, nah, katakan Allah yang menyulitkan karena mungkin ada banyak hal. Itu yang menjadikan kita akhirnya mengembalikan segala sesuatu itu menjadi miliknya Allah. Sehingga akhirnya kalau kita sudah menyertakan Allah dalam apapun yang kita lakukan, masuk pasarnya kita tidak membawa dampak keburukan kepada kita. Memang betul, ketika kita masuk pasar, mungkin kita akan menjumpai barang yang belum kita punya. Kita akan mendapati barang yang belum kita bisa beli. Iya, memang betul. Tapi ketika engkau menyebutkan Allah yang akan menenangkan hatimu, dan Allah yang akan menjadikan hatimu tidak gelisah walaupun barang-barang yang kamu jumpai di pasar itu belum kamu miliki. Dan kita tidak tertarik untuk mengambil barang itu dengan cara riba. Kenapa Allah melindungi kita dari riba? Ya karena kita mungkin mengingat Allah sebelum kita memasuki pasar. Kan contoh yang paling gampang sudah sering saya sampaikan, Ibu. Ini kalau ada tisu, ada tulisan Allah, saya jatuhkan, terus saya injek-injek,
Ibu marah atau tidak marah? Enggak lah. Karena tidak ada harganya ini. Ini contoh paling jelek bagi saya. Tapi kalau tisu ini saya tulisin Allahu Akbar, lalu ada tulisannya Allahu Akbar, jadi beda nggak tisu ini? Beda, Bu. Kalau saya jatuhkan lalu saya injek, ibu marah, Ustaz, itu ada tulisan Allahu Akbar antum injek, jangan gitu, atau saya atau antum yang meninggal dunia. Kenapa ibu marah? Karena ada tulisan Allahu Akbar. Kenapa tisu ini menjadi berbeda di hadapan kita? Karena ada tulisan Allahu Akbar. Kalau hanya tulisan Allahu Akbar saja di sebuah tisu, menjadikan tisu itu menjadi mahal di sisi Allah dan menjadi mahal di hatinya orang yang beriman. Mungkin nggak pikiran kita ini kalau nggak ada Allahnya itu sama dengan pikiran kita ketika ada Allahnya? Ya beda. Sehingga akhirnya nanti tidak ada lagi pertanyaan, kenapa kok masuk pasar itu dapetin pahala yang besar? Karena sesungguhnya kebaikan besar kita dapatkan. Yang kedua, karena kamu itu menghadirkan Allah, dan Allah itu ridho ketika dihadirkan oleh setiap manusia ketika melakukan apapun. Sampai kita masuk kamar mandi, kita nggak boleh sekuler masuk kamar mandi membaca. Ya. Ketika keluar mandi kita membaca doa, semuanya kita baca untuk menghadirkan kembali bahwasanya kehidupan kita itu tidak pernah lepas dari Allah. Jadi maaf ya Bu, kalau sampai akhirnya kita jumpai orang setelah masuk mall, lalu akhirnya punya keinginan pinjem utang. Ada orang yang masuk mall, lalu keluar, lalu berkeinginan untuk memarahi dan menghardik suaminya karena tidak bisa membelikan barang yang dia mau. Kalau ada orang yang masuk mall anak kita, lalu keluar yang asalnya dia perginya sama kita ketawa-ketawa anak itu. Lalu ketika masuk mall pulang-pulang marah sama ibunya karena ada satu mainan yang dia tunjuk kita tidak bisa belikan. Mungkin karena kita tidak menyertakan Allah ketika sebelum memasuki pasar. Ya. Makanya maaf ya, sempat ada sebuah perkara. Mana yang lebih banyak setannya, di kamar mandi atau di pasar? Masya Allah, langsung dijawab ya. Maka sesungguhnya lebih banyak di pasar. Karena kamar mandi itu, maka dosa yang ditawarkan di kamar mandi itu biasanya cuma sedikit Bu. Tidak sebagaimana dosa yang ditawarkan di pasar. Makanya kenapa kita itu kalau masuk kamar mandi membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung dari setan jantan dan setan betina. Itulah kenapa Ibu, sunnahnya kita kalau di dalam kamar mandi jangan lama-lama, jangan buka handphone, jangan jawab WhatsApp, jangan jawab telepon. Assalamualaikum Mbak, enggak bisa dijawab ya salamnya. Lagi di kamar mandi. Lagi di kamar mandi. Kamar mandi makruh untuk ngomong. Karena sesungguhnya di dalam kamar mandi itu ada setan jantan dan setan betina. Kalau di dalam pasar itu disebutkan apa? Itu merupakan tempat yang disukai oleh setan. Kenapa kamar mandi disukai? Karena kotor secara fisik. Karena setan itu suka yang kotor Bu. Makanya maaf, rumah yang mengeluarkan bau yang tidak enak itu malaikat tidak nyaman, dan akhirnya yang menjadi nyaman itu adalah setan. Karena sesungguhnya malaikat itu kayak orang-orang yang bersih. Makanya Nabi mengatakan innal malaikata tata'adza kama yata'adza bihil insu. Sesungguhnya malaikat itu sensitif sama bau sebagaimana manusia itu sensitif sama bau. Makanya kenapa kalau kita baca Quran itu disuruh untuk bersiwak dulu dan gosok gigi? Karena malaikat itu kalau mendapati orang yang membaca Al-Quran, malaikat itu menempatkan orang yang membaca Al-Quran itu di antara tenggorokannya. Makanya kalau bau, setannya tersakiti. Itu kata baginda Nabi SAW. Nanti setan, malaikatnya mikir, waduh ini bau, tapi baca Quran gitu. Maka sesungguhnya pasar itu lebih banyak.
Sehingga akhirnya ketika kita tidak bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat, syariat itu memberikan kepada kita penglihatan yang tidak bisa kita lihat dengan kedua mata kita. Makanya disitulah kita paham. Bermula dari pasar itu akan banyak kebaikan ketika kita paham petunjuknya. Bermula dari pasar akan banyak keburukan kalau kita melalaikan Allah ketika kita memasuki pasar. Jadi di sini kita mendapatkan yaitu adalah apa kaitannya pasar dan kaitannya dengan amalan penduduk surga. Kelihatannya kok kecil, tapi kok langsung dampaknya besar pada kehidupan akhirat. Dan kita harus paham, jangan meremehkan amalan, karena kita tidak pernah tahu amalan manakah yang akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kita membahas tentang rumah, Bu. Karena kan di sini dikatakan bahwasanya akan dibangunkan sebuah rumah juga, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis berikutnya, hadis yang diriwayatkan dari Tirmidzi, wa bana lahu baitan fil jannah, nanti Allah akan membangunkan kepadanya sebuah rumah di surga. Saya cerita sedikit tentang kondisi rumah. Kondisi bangunan yang Allah berikan nanti kepada penduduk surga itu ada 3 tipe. Ada yang namanya ghuraf, ada yang namanya khaimah, dan ada yang namanya baitun. Jadi kondisi bentuk bangunan yang Allah nanti berikan kepada penduduk surga itu ada 3 bentuk. Ya, saya membahas secara globalnya saja. Yang pertama ghuraf, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat 20. Ghuraf itu kamar-kamar, Bu. Kalau bahasa kita ini kayak pavilium. Itulah yang dinamakan salah satu bangunan-bangunan surga. Kayak apartemen. Karena dia di dalamnya ada kamar-kamar banyak. Itu salah satu di antara bangunan yang Allah bangunkan untuk penduduk surga di dalam surganya. Namanya ghuraf, sebagaimana surat Az-Zumar ayat yang ke-20. Ada yang kedua yang disebut dengan khaimah. Khaimah itu kemah, kalau bahasa kita itu kayak pavilion, kayak paviliumnya. Jadi ada namanya nanti rumah, lalu nanti di situ ada paviliumnya. Maka itu disebut dalam bahasa hadis itu khaimah. Ya, ada tenda-tendanya, dan tendanya itu terbuat dari mutiara-mutiara yang begitu indah. Ya. Ada yang ketiga, yaitu yang dinamakan kusur. Kusur itu istananya. Jadi nanti tidak satu bangunan, Ibu, tapi memiliki bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat amalan orang-orang itu ketika mereka menjalani ujiannya pada kehidupan di dunia. Ada yang namanya kusur. Kusur itu istana. Siapa salah satunya yang mendapatkan istana pada kehidupan di negeri keabadian, yaitu akhirat? Umar bin Khattab. Nabi ketika Isra Mi'raj, Nabi itu melihat satu istana putih yang sangat indah. Nabi menyangka itu istana beliau, tapi ternyata itu adalah istananya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang yang masih hidup di dunia, tapi istananya di akhirat sudah dibangunkan oleh Allah. Itu baginda Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang keempat, bukan 3 ya. Yang keempat itu namanya baitun. Baitun itu rumah, dan rumah itu yang betul-betul sangatlah indah, yang setiap komponen yang ada di dalam rumah itu sesuai dengan kemewahan-kemewahan yang belum pernah ada dan dimiliki oleh manusia di atas muka bumi. Itu namanya baitun. Jadi bentuk bangunan kita itu nanti ada 4. Yang pertama ghuraf, yaitu kayak apartemen. Yang kedua adalah khaimah. Khaimah itu adalah kayak pavilium. Yang ketiga itu adalah kusur, istana yang begitu besar. Yang keempat itu adalah baitun. Baitun itu adalah rumah-rumah. Fungsinya rumah itu menjadi tempat kumpulnya setiap manusia dan keluarga-keluarga kelak di surga. Karena sesungguhnya setiap keluarga itu ketika mereka berjumpa kembali pada kehidupan di akhirat, mereka diberikan oleh Allah rumah. Kalau mereka memiliki amalan-amalan lain, biasanya ditambahkan dengan ghuraf. Biasanya kalau mereka memiliki amalan lain, ditambahkan khaimah sesuai dengan tingkat amalnya. Sebagaimana ibu di dunia. Ibu kalau di dunia, kalau memiliki uang, ibu membeli rumah. Tapi cukup? Biasanya enggak. Biasanya beli apartemen. Kalau ibu uangnya masih cukup, ibu membeli villa.
Maka sesungguhnya itu berdasarkan kepada finansial yang ada pada keluarga kita. Semakin kita lapang, semakin kita bisa membeli banyak bangunan. Apartemen punya, pavilion punya, villa punya, istana juga punya. Itu analoginya pada kehidupan di dunia. Maka sama di akhirat itu nanti tidak sama, Bu. Ada yang cuma punya rumah tapi tidak punya istana. Ada yang punya istana, dia punya rumah. Loh kok beda-beda Ustaz? Loh berdasarkan amal. Kenapa kok beda-beda Ustaz? Kalau sesungguhnya itu menunjukkan sifat adilnya Allah. Kalau semua orang itu diberikan rumah yang sama, keadilan Allah hilang. Antara orang yang bersungguh-sungguh ketika mendapatkan surga disamakan dengan orang yang kesungguhannya tidak sebagaimana yang pertama. Karena Allah itu adil, maka sesungguhnya Allah memberikan kepada manusia kelak ketika di surga itu memiliki bangunan sesuai dengan tingkat amalnya mereka. Ada yang mendapatkan sebuah rumah di surga dan mendapatkan tambahan sebuah apartemen yang begitu tinggi. Kenapa? Karena dia pernah diuji oleh Allah, meninggal keturunannya, dan ketika meninggal keturunannya dia bersabar. Lalu dia mendapatkan apartemen, dan apartemen itu dinamakan dengan Baitul Hamdi, rumah pujian. Untuk siapa rumah itu? Hanya untuk mereka yang diuji ketika diwafatkan putra putrinya, ketika menjadi buah hatinya, lalu dia bersabar. Maka Allah bangunkan sebuah apartemen yang tinggi, di mana apartemen itu tidak bisa dicapai dengan sholat, tidak bisa dicapai dengan puasa, tidak bisa dicapai dengan sedekah, tapi hanya bisa dicapai dengan kesabaran ketika diwafatkan buah hati yang dia sangat cintai. Itu beda-beda. Jadi nanti kita mendapatkan bahwasanya rumah itu pun juga akan memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Nanti para anak-anak kecil yang akan menjadi pembantu bagi para keluarga-keluarga di surga untuk memberikan full service kepada penduduk surga setiap waktunya. Beberapa ulama sampai mengatakan bahwasanya nanti ketika kita memiliki sebuah rumah di surga, maka rumah kita itu akan memiliki 4 pintu. Satu pintu bisa berjumpa dengan Allah. Jadi ketika membuka pintu itu langsung bisa melihat wajahnya Allah. Pintu yang kedua, maka itu merupakan pintunya para malaikat untuk memasuki rumah tersebut. Pintunya para malaikat untuk masuk ke dalam rumah itu. Ada pintu yang ketiga, yaitu masuknya para pelayan-pelayan surga dan para bidadari-bidadari surga. Itu memasuki pintu yang ketiga. Dan ada pintu yang keempat. Pintu yang keempat itu ketika pintu itu dibuka, dia bisa melihat neraka dan siksaan yang ada pada neraka untuk menambah kenikmatan yang dia miliki ketika berada di surga. Dia buka, gitu. Ya Allah, disiksa gara-gara buka aurat, gara-gara minum khamar, gara-gara riba. Lalu kita berkata, Alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari susahnya kita dulu taat kepada Allah ketika di dunia. Jadi ada 4 pintu itu. Sebagian ulama mengatakan semacam itu. Maka itu pula yang menjadikan kita akhirnya memahami bahwasanya ketika kita itu memasuki pasar, lalu ketika kita membaca doa, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, hayyun wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah akan membangunkan kepada kita sebuah rumah di surga. Jadi ternyata untuk mendapatkan rumah di surga bukan hanya dengan membangun masjid, tapi ketika kita selalu sadar sebelum kita memasuki pasar untuk membaca doa, lalu mengembalikan apa yang akan kita lakukan di dalam pasar, kita kembalikan kepada Allah. Ingatan kita kepada Allah ketika memasuki pasar menjadikan Allah membangunkan sebuah rumah untuk kita di dalam surga. Dan itu disebut dengan baitun. Ya. Jadi ternyata salah satu di antara amal yang bisa mendatangkan kepada kita sebuah rumah di dalam kehidupan di surga itu adalah ketika kita senantiasa mengingat Allah sebelum kita melangkahkan kaki memasuki pasar. Dan itu yang kedua, itu sifat rumah kita nanti di surga. Di rumah itulah, Bu, nanti kita akan berbicara. Di rumah itulah nanti akan ada dipan-dipan.
Dan nanti di surga tidak ada pagi, tidak ada malam. Karena kenapa malam? Malam itu identik dengan istirahat, dan istirahat itu mengurangi kenikmatan. Makanya apa yang dilakukan para penduduk surga? Salah satunya ngobrol tanpa pernah berhenti obrolan mereka tentang seluruh peristiwa yang pernah memasukkan mereka ke dalam surga. Mari kita buka di dalam surat At-Tur. Dibuka surat At-Tur, bagaimana Allah menceritakan tentang kondisi keluarga ketika mereka mendapatkan rumah di surga. Ayat 21. Surat At-Tur, silakan dibaca Ibu, surat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ini, bentar, ini baru 21 dulu. Saya pengen nyampaikan kepada kita, Bu. Orang yang beriman itu adalah orang yang paling beruntung. Karena sesungguhnya perpisahan yang mereka rasakan ketika di dunia berpisah dengan keluarga mereka, maka sesungguhnya itu bukan berpisah, tapi jam keberangkatan yang berbeda, dan pastinya akan berjumpa kembali. Tidak ada reuni paling akbar kecuali reuni di dalam surga, ketika kita berbicara di atas dipan-dipan di surga. Makanya Allah begitu indahnya menyampaikan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahim. Jadi orang beriman itu nanti dipertemukan dengan keturunan mereka yang beriman. Dan maaf ya Ibu, ada dua tipe keluarga. Ada keluarga yang tidak pernah kita temui di dunia, tapi kita temukan nanti di akhirat. Saya tidak ketemu dengan 3 kakek nenek saya. Kalau sama-sama mendapatkan surga, kita akan ketemu walaupun ketika di dunia kita tidak pernah berjumpa. Kita tidak pernah berjumpa dengan Abu Bakar, tapi nanti kita akan berjumpa dengannya ketika kita sama-sama mendapatkan surga. Kita tidak pernah berjumpa dengan Ibunda Aisyah, tapi kita nanti akan berjumpa dengan Ibunda Aisyah kalau kita menjadi penghuni surga. Ini adalah orang yang tidak ketemu di dunia, ketemu di akhirat. Ada yang kedua, ketemu di dunia, ketemu di akhirat. Makanya maaf ya, kalau ada orang berpisah, alam barzah itu tempat reuni kecil sebelum nanti reuni akbar di akhirat. Orang kalau di alam barzah ketemu dengan keluarganya, nanti ketika di akhirat ketemu lagi dengan keluarganya di rumah-rumah yang sudah Allah janjikan, dan Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Makanya nikmatnya surga itu 3. Satu, yang paling puncak melihat wajahnya Allah. Yang kedua yaitu adalah ketika kita bertetangga dengan para nabi dan para rasul. Kenikmatan yang ketiga, berjumpa kembali dengan orang yang kita kasihi, yang berpisah sementara ketika kita dulu hidup dan dia meninggal dunia. Hari ini kalau kita sedih ditinggalkan ibu kita, kita merajut asa dengan amal soleh kita supaya ketemu kembali di akhirat. Ada salah satu sahabat wanita Nabi namanya Ummu Bashar. Ummu Bashar itu anaknya meninggal dunia dalam perang Uhud. Maka dia mendatangi Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, apakah Bashar anakku bisa berjumpa dengan keluarganya kalau dia mendapatkan kenikmatan kubur? Dan aku tidak akan pergi darimu sampai kamu menjawab pertanyaanku." Kata Rasulullah SAW sambil beliau melihat kepada Ummu Bashar dan berkata, "Iya, sesungguhnya anakmu berjumpa dengan keluarganya di alam barzah, sebagaimana burung ketika ketemu dengan burung-burung lain di atas dahan pohon." Lalu beliau mengarahkan pandangannya kepada pohon, di situ ada burung-burung yang sedang kumpul. Maka Nabi mengatakan, anakmu bertemu dengan keluarganya sebagaimana sebagaimana burung ketemu dengan teman-temannya di atas pohon. Ibu tahu,
apa yang dilakukan Ummu Bashar setelah itu. Setelah beliau tahu bahwasanya barzah itu mempertemukan keluarga dengan keluarga, maka setiap Ummu Bashar ada keluarganya yang sakit berat dan menuju kepada sakaratul maut, Ummu Bashar itu datang dan berbisik, "Salam ya buat Bashar anakku. Sebentar lagi saya nyusul untuknya." Ya, makanya saya ketika membaca riwayat itu, ketika saya mentalkin kakak saya, ya Allahu yarham, saya ketika mentalkin beliau karena saya tahu beliau insya Allah mendapatkan kenikmatan kubur karena beliau adalah orang yang terkena cerebral palsy yang tidak terkena beban hukuman ibadah di dunia karena tidak menjadi orang yang berakal. Maka ketika saya mengiringi beliau, ketika mentalkin beliau, saya berbisik. Sembari saya mengucapkan kalimat-kalimat talqin di telinganya, saya mengatakan sama beliau, "Dah Mbak, kalau mau pulang dari sempitnya dunia menuju kepada lapangnya rahmatnya Allah, pulang Mbak. Hari ini Mbak harus panen dengan semua keterbatasan Mbak ketika di dunia. Salam buat ibu ya, salam buat bapak. Moga-moga kita berjumpa kembali di barzah dan di akhirat." Dan sampai 5 menit setelah itu kakak saya meninggal dunia. Kakak saya cerebral palsy, Bu. Kayak orang di bawah usia 5 tahun. Mancingin baju ndak bisa, ngomong ndak bisa, makan disuapin, mandi dimandiin. Makanya beliau, orang-orang yang semacam ini pada kehidupan akhirat tidak akan dihisap kayak kita. Kalau kita kan dihisap sholatnya, auratnya, puasanya, sedekahnya. Kalau beliau mah enggak. Dan saya masih punya kakak lagi, satu lagi, masih hidup sampai hari ini. Disitulah kita akhirnya memahami bahwasanya waladina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Makanya kalau kita mulai menanamkan akidah kepada anak kita, tanamkan akidah kepada anak kita. Nah, nanti kalau mama meninggal dunia, kamu harus kuat. Ibu yang ngajarin tauhidnya. Ibu yang ngajarin. Tepati janjimu sama Allah. Tepati janjimu sama Allah. Biar nanti ketemu lagi dengan ibu. Ketemu mama lagi di akhirat. Ini kan harus kita tanamkan, Bu. Supaya pikiran anak kita itu tidak entertain terus. Hari ini tuh anak muda entertain, Bu. Stand up comedy, game, entertain. Stand up comedy, entertain, game, terus saja. Itulah kewajiban kita untuk menjaga mereka. Kita tepati janji kita sama Allah untuk mendidik anak kita paham tentang Allah. Saya itu kagum sekali dengan kalimat yang pernah diucapkan ibu saya. Ibu saya pernah saya tanya, apa doa yang belum pernah saya tahu dari ibu? Ibu lalu berkata, ada satu doa yang kamu nggak tahu. Apa itu, Bu? Ibu itu berdoa, semoga kedua kakakmu meninggal lebih dulu sebelum ibu. Saya tanya, kenapa begitu, Bu? Iya, karena kedua kakakmu itu titipan Allah. Sangat istimewa. Kalau mereka meninggal dulu sebelum ibu, pengen ibu menguburkannya dan ibu pengen berkata kepada Allah, saya penuhi tugas saya ya Allah. Lalu saya tenang. Walaupun saya pasti sedih, ibu pasti sedih. Tapi hidup itu seni memenuhi tugas kita sama Allah. Tapi qadarullah doanya ibu tidak terkabul dalam tanda petik. Maka beliau meninggal dulu sebelum kedua anaknya yang paling beliau cintai, saya anak ketiganya. Beliau meninggal lebih dulu, setelah itu selang 6 tahun putrinya. 2 anaknya masih hidup sampai hari ini. Makanya ibu tuh selalu ngomong ke saya, hidup itu memenuhi tugas dari Allah. Selesaikan tugasmu sama Allah. Sesimpel itu hidupmu, nak. Itulah. Jadi kalau kita punya suami, ya tugas kita itu dari Allah. Punya anak, ya tugas kita itu dari Allah. Penuhi tugas itu kepada kehidupan kita. Makanya di situ kita dapatin surat At-Tur 21. Selesai ini? Belum.
Ayat yang ke-22 Ibu dibaca. Dan berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka inginkan. Ya. Artinya bahwasanya wa amdatnahum bi faqihati wa lahmi mimma yashtahun. Artinya kalau kita menjadi keluarga yang kumpul nanti di surga, Bu, enggak usah mikir uang, enggak usah mikir rezeki, semuanya sudah dicukupi oleh Allah. Allah menggunakan dua simbol, yaitu adalah buah-buahan dan daging. Kenapa? Karena inilah yang dibutuhkan oleh kita untuk mewakili banyak kenikmatan yang kita peroleh nanti di surga. Allah tidak mungkin menyebutkan semuanya. Artinya nanti kalau kita ketemu di surga itu tidak ada lagi perpisahan. Kalau ibu sekarang ketika ketemu dengan keluarganya ketika di dunia itu kan ada perpisahan. Anaknya ngomong, "Mah, saya diterima di Sumatera." Akhirnya pergi ke Sumatera. Ketemu ibu 2 kali dalam setahun. "Mah, papa mau pergi dulu karena ternyata dinasnya luar kota." Maka Allah itu menegaskan secara lembut untuk kita. Nanti kalau kamu di surga itu tidak ada pisah-pisah lagi. Semua kebutuhanmu dicukupi oleh Allah. Dan Allah menggunakan 2 kata untuk mewakili jutaan kenikmatan di surga. Wa amdatnahum bifaqihati wa lahmi mimma yashtahun. Yaitu dengan daging, dengan buah-buahan dan daging yang kamu makan. Makanya maaf ya Bu, penduduk surga itu kalau makan tidak pernah langsung daging. Penduduk surga itu nanti kalau makan selalu buah dulu baru dagingnya. Makanya itu juga contoh untuk kita. Kalau kita meniru penduduk surga dalam pola makan, maka sesungguhnya makan buah dulu baru makan beratnya. Dan itu disampaikan oleh Allah dalam surat At-Tur 22. Lanjutkan Ibu, yang ke-23. Di dalam surga itu mereka saling mengelurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa. Ya. Maka Allah lalu menyampaikan teknisnya yang ke-23. Yatanaza'una fiha ka'sal la lakum fiha wa la ta'sim. Nanti kalau kita di surga itu Bu, sudah suasana kayak keluarga ketika di dunia. Nah nanti yang cikan ini minuman. Ibu kalau ingat gak waktu kita dulu kecil, kita kalau minum enak, maka kita kan kasih ke ibu kita, "Bu, minum Bu, enak." Ibu kita biasanya kalau lagi makan enak tuh yang diingatkan anak. Enak ini ikannya, cobain. Allah menyampaikan, ya tanaza'una fiha ka'sal la lakum fiha wa la ta'sim. Mereka saling julurkan itu. Saling nikmatin itu saling berbagi nikmatnya. Jadi saling berbagi. Kenapa Allah ceritakan detail kayak gini? Supaya kita itu tahu hidup itu harus taat aturan, supaya kita itu bisa nikmat dengan balasan dari Allah. Ini kan detail Bu. Lu sampai ngelurkan minuman dan makanan aja diceritakan dalam Quran. Makanya maaf ya, Imam Ibnu Katsir itu sampai berkata, sebenarnya kalaupun di akhirat balasan setiap keluarga kalau mereka berdosa dengan tidak berjumpa dengan keluarganya itu saja sudah sangat menyiksa, apalagi ditambah dengan adabnya neraka. Kita Bu misalkan di akhirat kok dapat adabnya nggak ketemu lagi, itu sudah sangat menyiksa. Padahal di neraka itu nanti bukan hanya nggak ketemu, tapi juga mendapatkan siksaan demi siksaan yang tidak berhenti. Makanya nanti kalau di akhirat kita tidak dikasih surga, cuma kenikmatan jumpa lagi, itu sudah nikmat betul, ya atau tidak Bu? Kadang-kadang itu sampai kita saking rindunya gitu dengan orang tua kita gitu, kita sering berkata, udahlah ya Allah, ketemu lagi lah ya Allah gitu. Dan itu kadang-kadang melebihi semua harta. Berapa banyak anak-anak yang mereka itu berkata gitu, ya Allah gitu, saya kasih semua harta saya ya Allah, tapi biarkan saya itu bisa ngobrol dengan ibu saya walaupun 5 menit. Udah nggak bisa Bu. Makanya maaf ya Bu, dunia itu tidak akan pernah sama kalau kita sudah memasukkan jasad orang yang kita cintai, keluarga kita ke dalam perutnya bumi. Sudah nggak ada sama. Ibu pernah memasukkan jasad bapak, pernah memasukkan jasad ibu, pernah memasukkan jasad suami misalkan, atau mungkin anak, naudzubillah min dzalik. Oh hidup ini udah nggak pernah sama lagi. Jadi betul kalau akhirnya ada sebagian ulama mengatakan, kalaupun nanti balasan di surga itu cuma kumpul keluarga doang, itu sudah nikmat yang luar biasa. Padahal kan nggak hanya ketemu, dikasih surga sama Allah.
dikasih rahmat oleh Allah. Karena Allah itu kalau balas itu tidak pernah main-main. Yang main-main kalau membalas kebaikan itu manusia. Allah tuh nggak pernah balas, nggak pernah main-main kalau balas. Nanti indah Bu, kumpul terus ketemu anak ngomong, Bu dagingnya enak, cicipin minuman, saling nyicipin. Selesai di sini? Belum, lanjutkan Bu, ayat yang ke-24. Dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Wa yatufu alaihim gilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Dan mereka itu pelayannya itu terus tidak pernah berhenti, dan pelayannya itu yang betul-betul rupawan, bersih, wangi. Makanya disampaikan lu'lu'um maknun. Sebagaimana mutiara yang tersimpan, bukan mutiara yang sudah ada di toko, yang sudah dipegang-pegang, tidak, mutiara yang disifati oleh Allah maknun. Maknun itu tertutup, yang betul-betul sangat mahal sekali. Dan mereka itu terus berkhidmat, servis kepada kita gitu. Tidak ada hentinya dan tidak ada kata istirahatnya untuk mereka. Karena apa? Kok penduduk surga itu mendapatkan pelayan-pelayan yang sangat luar biasa ini? Karena penduduk surga itu banyak maunya, Bu. Penduduk surga itu nanti banyak maunya. Kenapa penduduk surga itu banyak maunya, Ustadz? Karena mereka tertahan dari keinginan-keinginan itu ketika di dunia. Kita pengennya tidur malam, bangun. Ketika kita tertarik sama seseorang, kita tahan karena kita takut sama Allah. Ketika kita pengen sesuatu, kita tahan karena kita belum dapat. Semuanya tertahan. Dan ketika nanti di akhirat itu dilampiaskan dalam bentuk yang diridhoi sama Allah. Makanya akhirnya pelayan itu tidak pernah berhenti, karena keinginannya itu tidak pernah berhenti. Kita pengen makan, puasa. Ya. Kita pengen marah, tahan. Makanya akhirnya dilampiaskannya dalam bentuk yang sudah diridhoi sama Allah. Makanya pelayan itu nggak pernah selesai, dia istirahat. Sebagian para ulama mengatakan wa yatufu alaihim gilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Itu apa? Dia itu terus muter, saking muternya itu kayak membentuk sebuah pola cahaya pada permata yang begitu indah. Dan itu tidak pernah berhenti. Selesai di situ? Belum. Lanjutkan ayat yang ke-25. Dan sebagian mereka berhadap-hadapan, satu sama lain saling bertegur sapa. Tuh. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Ini yang paling indah. Nanti terus ketemu, Bu. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din itu kayak saya ketemu dengan orang di depan saya, sembari saya pegang pahanya. Atau ketika kita ingat gak momen-momen dulu ketika pas pada waktu Idul Fitri pulang gitu, ibu lalu tiduran di atas bantal paha ibu kita, lalu kita dibelai rambut kita sama ibu, lalu bapak kita ngusik-ngusik kaki kita, bercandain kita. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Saling ketemu, dan ketemunya itu tidak berjauhan. Wa aqbala itu dekat, Bu. Dan mereka itu yatasaalun, nanya. Apa pertanyaan? Pertanyaan pertamanya mereka itu apa? Apa sih yang menyebabkan kamu masuk surga? Ya Bu, saya setelah ibu meninggal dunia, saya jaga hidup saya tutup aurat saya betul-betul nyesel gitu, belum menutup aurat ketika ibu masih ada. Saya lakukan semua perintah-perintahnya ibu gitu. Ibu kenapa masuk surga? Ya Masya Allah, nah saya ridho dengan penyakit yang Allah kasih kepada saya. Ya tasalun, ngobrol terus. Ngobrol itu saling nanya. Makanya maaf ya, kita ini kalau ruang keluarga, biasanya kita taruh kursi atau tidak kita taruh kursi? Enggak kita taruh kursi. Mana ruangan rumah kita yang kita taruh kursi? Ruangan rumah kita yang kita taruh kursi itu ruang depan. Karena biasanya dengan tamu kita kurang akrab. Duduknya ada kursinya masing-masing. Tapi kalau kita di ruang keluarga itu biasanya cuma digelar karpet. Ya paling-paling sofa yang rendah. Supaya kita bisa ngusel-ngusel. Tahu ngusel-ngusel kita? Ngusel-ngusel gitu. Dan itulah yang ampun diceritakan oleh Allah. Coba seindah ini Bu Allah menceritakan tentang kenikmatan ketika para penduduk surga itu dikasih rumah oleh Allah. Ini ayat yang paling menghibur saya.
setelah ibu wafat. Saya ketika ibu wafat 8 tahun lalu, saya tuh ngaji, Bu. Saya cari ayat yang paling nenangin saya. Ketemunya ini. Ketemunya ayat ini. Wa qala ba'dhum ala ba'di yatasaalu. Ketemu, Bu. Ketemu. Ayat ini tuh ngibur banget. Ayat itu syifa bagi saya. Ayat itu syifa bagi saya. Makanya kalau udah bicarakan tentang surga itu, nikmatnya surga itu ya ketemu. Ya. Makanya akhirnya Allah itu sampaikan semacam ini. Selesai di sini? Enggak. Allah masih lanjutkan itu di ayat yang ke-26. Lanjutkan, Ibu. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga, kami merasa takut akan diazab. Qalu inna kunna fi ahlina musyrikin. Maka mereka berkata, sesungguhnya kami itu dulunya orang yang takut sama Allah. Jadi di situ akhirnya Allah itu dari ayat 21 sampai 26 detail gitu menggambarkan kepada kita supaya kita ini mengerti. Hidup kita itu ada 2 babak. Jangan habis-habisan di babak 1. Kalau kamu nggak dapat apa-apa di babak 1 ya enggak apa-apa, kan ada babak kedua. Kalaupun kita berpisah, nanti ada babak kedua untuk ketemu dan berjumpa kembali. Ayat ini betul-betul menceritakan tentang rumah-rumah dan bagaimana keindahan sebuah rumah di surga itu. Dan Ibu paham nggak, Ibu? Saya itu pernah membaca hadis Nabi. Ketika hadis Nabi itu mengatakan Allah itu memiliki 100 rahmat. Satu rahmatnya diberikan kepada manusia di bumi, satu rahmat dari semenjak Nabi Adam sampai manusia yang paling terakhir melihat hari kiamat. Itu pakai satu rahmat. Suami mencintai istri, istri mencintai suaminya. Saya mencintai istri saya, Ibu, itu karena satu rahmat itu. Kucing tidak menerkam anak, harimau tidak menerkam anaknya, itu satu rahmat. Ibu sayang banget sama anaknya dan rela untuk sakit dan begadang ketika anaknya sakit, itu satu rahmat. Saya membayangkan nanti di surga itu bukan satu rahmat, 99 rahmat untuk penduduk surga. Ibu bisa bayangkan nanti kalau sudah di surga, suami ibu nyintai ibu tuh kayak apa? Pakai 99 rahmat. Ibu nanti mencintai suami itu sebesar apa? Pakai 99 rahmat. Ibu nanti akan sayang sama anaknya itu kayak apa di surga? Pakai 99 rahmat. Kita sekarang itu pakai satu rahmat. Ibu ngeliat ada anak yatim hujan-hujanan gitu di pinggir Cibubur gitu. Ibu rela berhenti, Bang, sama drivernya berhenti dulu. Ibu rela hujan-hujanan ngasih dia martabak. Itu pakai satu rahmat. Dibagi dari seluruh manusia. Itu cuma pakai satu rahmat. Ibu kalau hari ini ketika suaminya sakit, ibu nangis sambil megang itu tali infus. Itu pakai satu rahmat, Bu. Lah 99-nya nanti di surga. Kalau tidak dapat surga itu kan rugi banget kita. Paham maksud saya, Bu? Makanya kita bawa anak kita itu ya ke surga. Kalau nggak ke surga berat banget rasanya. Imam Qurtubi itu cerita, cukuplah penderitaanmu ketika engkau memiliki keturunan dan keturunanmu tidak ketemu dengan engkau di surga. Makanya ada kata-kata yang pernah saya tulis. Surga itu seluas langit dan bumi. Kalau sudah seluas itu, kamu tidak ditakdirkan masuk di dalamnya, rugi banget. Kalau surga itu hanya selebar sepetak rumah 3x4, kita tidak masuk, wajar lah, sempit. Surga itu seluas langit dan bumi. Dan mana kesedihan dan paling galau itu? Yaitu ketika surga seluas langit dan bumi kita tidak ditakdirkan untuk menjadi salah satu penghuninya. Jadi di situ kita memahami itu yang kedua, kondisi rumah ketika di surga. Paham sampai di sini, Bu? Yang ketiga sekarang kita lanjutkan. Yang ketiga yang kita harus paham, bagaimana pasar itu sebagai tempat setan, di sisi lain kita diperintahkan untuk berdagang. Ustadz, kalau memang setan itu, kalau memang pasar itu tempatnya setan,
Lalu gimana teman saya dagang di pasar? Berarti tiap hari ketemu setan dia Ustaz gitu. Nanti jangan sampai kita salah paham. Mbak, kok kamu sekarang menjauh dari saya? Maaf ya, kamu sih tiap hari di pasar. Jangan gitu. Maka sesungguhnya di sini para ulama menerangkan dengan bagus sekali. Contohnya, mana bangunan yang paling Allah cintai di atas muka bumi ini? Bangunan apa, Bu? Masjid. Tapi ketika Allah mencintai masjid, itu apakah karena bangunannya atau karena kebaikan yang ada di dalam masjid? Karena kebaikan di dalam masjid. Karena di dalam masjid ada zikir, di dalam masjid ada sholat, di dalam masjid ada taklim, di dalam masjid itu ada itikaf. Itu yang menjadikan bangunan yang paling Allah cintai itu ahabul bilad indallahi masajiduha. Makanya kenapa masjid itu menjadi tempat yang paling Allah cintai? Karena kebaikan dan ketaatan yang ada di dalamnya. Pasar juga sama, Bu. Yang dibenci dari pasar itu bukan tempatnya, tapi karena banyaknya kemaksiatan yang terjadi di pasar. Ikhtilatnya, bagaimana ribanya, penipuannya, kedolimannya, itu yang menjadikan pasar itu dibenci. Dan itu menjadi tempat yang disukai oleh setan. Berarti kalau ada orang yang berdagang, tetapi ketika dia berdagang, dia menjaga batasan Allah, dia tidak mau pakai riba, disuruh pakai cek kosong, dia tidak mau ngasih cek kosong. Lalu ketika dia digoda perempuan, ketika di dalam pasar dia menjaga dan lain sebagainya, dan dia tetap taat di dalam pasar, maka dia tetap mendapatkan keutamaan yang besar. Bahkan solihnya pedagang itu terkadang jauh lebih baik daripada solihnya ahli ibadah. Ya, maaf ya, saya ulang kembali. Kadang-kadang solihnya pedagang itu lebih besar pahalanya daripada solihnya ahli ibadah ketika tidak berada di pasar. Kenapa? Karena bisa jadi pedagang di pasar dia tidak mau menjadi peminta-minta, dia tidak mau jadi beban bagi orang lain. Dia berusaha, dia berdagang, dia berbisnis. Tetapi ketika dia berdagang di dalam pasar, dia tahu berbagai macam kerusakan itu ada di depannya, dan dia menahan diri dari berbagai macam kerusakan itu. Itulah yang menjadikan pahalanya itu dilipat gandakan oleh Allah. Makanya Nabi mengatakan dalam sabdanya, at-tajirul amin ma'asyuhada. Makanya Nabi itu mengatakan kalau ada pedagang, dia baik, dia benar, dia jujur, maka dia nanti akan disatukan dengan para syuhada. Kenapa kok para pedagang disatukan dengan para syuhada kalau dia jujur? Karena kuatnya dia untuk menggenggam kebenaran, dan ketika dia betul-betul menjaga ketaatan. Kalau suami ibu baik dan menjaga diri dari perempuan, tapi tidak ada yang menggodanya, memang itu tidak sama dengan laki-laki dan suami yang baik menjaga diri dari perempuan ketika banyak perempuan itu menggodanya. Itu kedudukannya di sisi Allah itu beda, Bu. Alhamdulillah suami saya terjaga dari fitnah wanita. Ya karena nggak ada yang godain. Itu beda dengan suaminya ibu. Ketika suaminya ibu di kantor, lalu ketika dia melihat berbagai macam kerusakan, orang begitu liberal di dalam berinteraksi, dan begitu banyak perempuan yang suka menggoda suami ibu, tetapi suami ibu itu sangat menjaga. Itu yang menjadi sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah. Kenapa? Karena dia dalam kondisi betul-betul mendapatkan ujian dalam perkara itu ketika dia menahannya. Makanya di satu sisi memang pasar itu tempatnya setan, tapi di satu sisi siapapun yang mampu menjaga aturan Allah ketika di pasarmu, Masya Allah itu pahalanya besar. Dan ingat ibu, kalau ibu berbisnis, ibu berdagang, dan ibu jujur dalam dagangannya, ibu akan mendapatkan kabar gembira, ditemukan dengan para syuhada. Kalau kita jujur di dalam kita berdagang. Makanya itulah yang menjadikan saya bukan hanya dai, tapi saya juga berdagang, saya juga berbisnis, supaya menegakkan tulang saya dan menegakkan pride saya sebagai seorang yang memahami agama dan menyampaikan agama. Makanya ajarkan anak ibu berdagang. Makanya ada kata-kata dari para ulama, alimu auladakum bitijarah. Ajari anakmu berbisnis. Anak saya sudah mulai saya ajarin berbisnis, Bu. Saya ajarin, kenapa? Nak, kamu harus belajar berdagang, supaya kamu punya pride, kamu punya tulang yang bisa kamu jaga,
supaya kamu nanti tidak perlu merendahkan dirimu di depan orang lain. Berbisnis, dagang. Makanya Bu, maaf kalau saya punya bisnis itu niatnya tuh satu, supaya bisa menjadi legasi anak-anak saya ke depan. Anak apa? Saya itu pingin anak saya itu mereka memiliki rezeki yang cukup, sehingga mereka fokus untuk akhirat ketika rezekinya sudah dicukupkan dari peninggalan orang tuanya di dalam bisnis, bukan dalam bentuk uang, tetapi di dalam bentuk perdagangan. Umar bin Khattab berkata, aku lebih senang meninggalkan keturunanku dengan kecukupan harta yang dia bisa mengelolanya untuk berdagang. Itu lebih aku senangi kondisi itu daripada aku meninggalkan untuk anak keturunanku tidak apa-apa sampai menjadikan anakku menjadi peminta-minta. Ajari Bu dagang. Tapi kan masalahnya masyarakat kita menilai dagang itu selalu identik dengan orang yang kurang. Mbak, kok sekarang dagang Mbak? Memang kurang gaji dari suami kan gitu. Padahal berdagang itu untuk mendapatkan kemuliaan. Maka disitulah kita akhirnya paham, jangan sampai kita akhirnya salah memahami tentang masalah pasar. Lalu akhirnya kita tidak mau berdagang. Ajari anaknya berdagang. Dan kalau ibu memiliki seorang suami yang berbisnis, maka sesungguhnya kuatkanlah mentalnya supaya dia menjaga aturan Allah. Dan yang kelima, yang terakhir, kenapa mengucapkan doa sebelum masuk pasar itu menjanjikan sebuah rumah di surga? Karena sesungguhnya inilah yang menjadikan dia betul-betul akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Dan mendapatkan pertolongan dari Allah itu ketika dia memasuki pasar itu kayak rumah. Rumah itu kan memberikan perlindungan kepada kita, memberikan pertolongan ketika cuacanya itu dalam kondisi tidak bagus. Makanya akhirnya itulah yang menjadikan kita memahami, mengucapkan doa sebelum masuk pasar bukan hanya sekedar urusan fikih, tapi urusannya lebih besar daripada itu. Paham Ibu? Kapan kita mengucapkan doa ini Ustaz? Kita mengucapkan doa ini baik ketika kita akan memasuki pasar secara fisik ataupun kita memasuki pasar secara digital dan online. Baik memasuki pasar yang disebut pasar ataupun mall ataupun toserba ataupun berbagai macam warung-warung yang hari ini berdekatan. Maka itulah yang menjadikan kita membeli, dan ketika kita nanti membeli Bu, bisa jadi Allah akan hindarkan kita dari berbagai macam keburukan dari barang-barang yang kita beli ketika kita menyertakan Allah sebelum melangkahkan kaki memasuki pasar. Mari kita ucapkan bareng-bareng. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sudah hafal doanya? Insyaallah belum ya. Maka pertolongannya gampang, nanti sebelum memasuki pasar dibuka handphonenya, dibaca. Semoga Allah rahmati kita dan rahmati seluruh yang kita lakukan dan kita kerjakan. Disinilah kita memahami ada 5 poin tadi. Kenapa doa masuk pasar itu menjanjikan keutamaan yang banyak. Yang kedua, bagaimana sifat rumah di surga. Yang ketiga, kenapa setan itu suka di pasar. Terus bagaimana mendudukkan antara keutamaan berdagang dan pasar yang disukai oleh setan. Dan yang kelima, kenapa mengucapkan doa itu memberikan keberkahan yang besar dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang kita kaji. Poin yang ke-13, beribu-ribu pahala dan sebuah rumah di surga. Amin insyaallah. Ibu yang bisa menjawab, yang bisa menyebutkan doa ini tanpa membaca, angkat tangan, saya kasih hadiah pada pertemuan berikutnya. Angkat tangan. Ya Ibu. Berdiri Ibu. Berdiri Ibu. Tidak boleh melihat, tidak boleh membaca, dan siapapun yang ada di samping kanan kirinya diam. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wala quwata illa billahi alil. Tidak ada wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bukan. La ilaha illallah. Sekali lagi, kalau salah sudah. Ulangi dari ini, tenang. Pikirkan hadiahnya.
Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Salah. Yuhmiyut wa huwa. Sudah Ibu. Yang belakang atau yang sini dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu la ilaha illa huwal La ilaha illallah. Ya Ibu, yang di belakang. Ya. Karena mirip-mirip jadi akhirnya ketukar-tukar. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah. Jangan ditepuk tangan, Bu. Kalau ditepuk tangan kayak burung dara nanti. Ibu dapat hadiah, ambil hadiahnya bulan depan insyaallah. Tapi kelihatannya bulan depan saya ada udzur deh. Enggak, insya Allah kelihatannya saya masuk. Barakallahu fiik. Saya kira itu yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Semoga kita bisa mengamalkan hal kecil ini tapi berdampak besar pada kehidupan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.